Jadi cahaya sejati yang ada di otak kita ini benar-benar menjadi kesadaran murni, kesadaran yang menyaksikan, kesadaran yang menjadi penyaksi. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang berada di getaran gelombang otak yang mana? Apakah masih sedih, khawatir, baperan, ataukah sudah rileks, tenang, damai, bahagia, ataukah sudah yang ada hanyalah melihat keindahan, atau sudah dalam kenetralan, atau sudah dalam kesadaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Salam damai bahagia, salam sukses selalu untuk kita semua. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 gelombang otak dalam diri kita di saat kita sedang mungkin wiridan, mungkin mau tidur, atau mungkin meditasi. Dalam diri kita itu ada 5 gelombang otak Bapak Ibu. Yang pertama adalah beta, yang kedua adalah alfa, yang ketiga adalah theta, yang keempat adalah delta, dan yang kelima adalah gamma. Dan mari kita terapkan atau kita kaji satu-satu ini di saat kita meditasi. Di saat kita sedang meditasi, duduk diam seperti ini Bapak Ibu, tapi pikiran kita liar, pikiran kita loncat-loncat dan sebagainya, berarti saat itu kita sedang berada di gelombang yang beta. Karena gelombang beta ini adalah gelombang yang seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi gelombang dalam kehidupan realita ini. Dalam kehidupan realita yang mungkin masih berpikir, masih khawatir, masih sedih, masih baperan gitu loh. Jadi gelombang otak beta ini adalah gelombang yang paling rendah. Gelombang yang paling rendah dalam aktivitas sehari-hari ini. Pikiran aktif, perasaan aktif, baperan yo aktif, dan sebagainya. Di saat kita meditasi kayak gini, pikiran masih loncat sana, loncat sini, dan sebagainya, sadari bahwa kita itu masih dalam gelombang beta. Nanti kalau kita sudah melewati gelombang beta, ini akan masuk ke dalam gelombang otak yang disebut dengan alfa. Gelombang alfa ini adalah gelombang tentang nyaman, gelombang tentang tenang, gelombang tentang damai, rileks. Dan ini terjadi di saat kita wiridan, meditasi, merenung, dengan menghayati, maka di situ kita akan rileks, akan nyaman, akan tenang. Jadi kita masih berada di gelombang otak alfa. Saat kita rileks, saat kita tenang, saat kita merasakan nyaman, gelombang otak ini sedang berada di alfa. Dan ini nanti kita naikkan lagi. Nggak cukup hanya di tenang, di rileks, di nyaman. Di saat meditasi, mungkin pertama nih, wah pikiran masih liar, terus kita terus meresapi, kita mengamati pikiran itu tanpa penolakan, tanpa menghujat pikiran itu, tanpa mengikuti pikiran itu, hanya benar-benar menyaksikan saja pikiran itu. Maka nanti kita akan ke alfa, tenang, nyaman, nggak keganggu oleh beta, oleh pikiran liar. Berarti kita sudah berpindah tempat dari beta menuju alfa. Lah dari alfa ini rasa tenang dan sebagainya lebih dalam lagi, merasakan tenang yang lebih dalam lagi. Nanti kita akan berpindah lagi gelombang otak kita kepada dimensi gelombang theta. Lah gelombang theta ini adalah gelombang gambaran-gambaran Bapak Ibu. Jadi dalam MD seperti ini kok banyak katanya yang melihat ini, melihat itu, ada yang melihat yang indah-indah, ada yang melihat tentang ya yang ngeri-ngeri. Berarti kita sedang berada di gelombang theta.
Di saat gelombang theta ini terkoneksi dengan alfa, maka yang dilihat adalah yang indah-indah, gambaran-gambaran yang indah-indah, mungkin melihat taman bunga lah, mungkin melihat pemandangan-pemandangan yang wah, berarti ini tetanya terkoneksi dengan alfa. Tapi di saat theta terkoneksinya dengan beta, wah, kayak gini, melihat hantu lah, melihat sosok yang mengerikan lah, melihat inilah, melihat itulah yang membuat takut dan ketakutan. Sebenarnya yang dilihat itu adalah energi dari perasaan kita sendiri, energi dari alam pikir kita sendiri. Jadi sang beta ini energinya itu terikat oleh sang apa ini namanya, theta ini energinya masih terikat oleh ini, oleh beta, sehingga muncullah pengalaman-pengalaman yang mengerikan, gambaran-gambaran yang mengerikan. Tapi di saat theta terkoneksinya dengan alfa, yang muncul itu yang indah-indah. Dan ini sering terjadi, dialami oleh para pejalan yang mungkin sedang meniti ke dalam dirinya, lagi meditasi, melihat pengalaman ini, pengalaman itu. Sebenarnya ini bukan hanya waktu meditasi saja Bapak Ibu, tidur pun sama. Di saat sebelum tidur, sistem otak kita yang beta masih jalan, karena kita tidurnya udah cuma geletak los gitu, maka alam tidur ini, alam tetanya ini akan terkoneksi dengan beta nih, sehingga mimpi buruk. Di sana mimpinya itu yang ngeri-ngeri, karena waktu proses tidurnya itu asal-asalan. Harusnya di saat kita mau tidur, kita rilekkan dulu tubuh kita, kita wiridan penuh dengan penghayatan dalam hati kita, atau kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas ini sampai kita benar-benar tertidur. Maka di situ nanti ada dua, ada mimpi indah dan ada tidur tanpa mimpi. Kalau umpama mimpi indah, berarti sang tetanya ini terkoneksinya dengan alfa, sehingga mimpi indah. Tapi di saat kita lepas dari teta, berarti tidur tanpa mimpi, berarti kita itu naik, lompat ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu delta. Karena delta itu adalah tidur tanpa mimpi. Kalau tidur masih mimpi, itu masih di teta. Nah, tetanya ini tinggal terkoneksi dengan beta atau dengan alfa. Kalau sang tetanya ini tidak terkoneksi dengan alfa, dengan beta, maka sang teta ini akan naik level, yaitu menjadi delta, tidur tanpa mimpi. Tapi tidur tanpa mimpi itu, yang dimaksud tidur tanpa mimpi yang benar-benar ada di delta, ini adalah di saat bangun tidur itu puas Bapak Ibu. Tapi kan ada juga orang yang tidur tanpa mimpi, tapi bangun tidur badan pegel-pegel semua, tidurnya nggak puas. Terus di situ bangun tidur rasa malesnya itu ada dan sebagainya. Berarti di sini adalah delta yang terkoneksi dengan delta yang terkoneksi dengan beta. Cuman sangat lembut sehingga seolah-olah tanpa mimpi, padahal di alam bawah sadar sana sang beta ini masih ikut andil gitu loh. Biarpun seolah-olah tanpa mimpi, tapi sang beta di sana itu belum off. Kalau sang beta ini benar-benar off dan kita berada dalam delta yang sesungguhnya, tidur tanpa mimpi, bangun tidur itu badan fit, seger, semangat. Itu Bapak Ibu. Jadi ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta, dan yang paling tinggi adalah gamma. Gamma ini adalah alam kesadaran mutlak. Alam kesadaran mutlak. Ya contoh sederhananya ginilah. Dalam tidur pun bisa ada di situ penyaksian Bapak Ibu. Asal prosesnya tadi kita tidur, mungkin kita menikmati nafas, mungkin menghayati wiridan dalam hati sampai suara dalam hati itu lebur menuju kepada kesadaran. Lah alam gamma ini adalah alam penyaksian, alam kesadaran, menyadari. Kalau dalam tidur
alam gamma ini adalah yang menyaksikan mimpi, umpama bermimpi, yang menyadari tidak bermimpi, umpama tidak bermimpi. Jadi alam gamma ini adalah alam ruh, kesadaran ruh yang menjadi penyaksi. Tapi sampai ke alam gamma ini ya berproses agar ini tidak melekat dengan ini tidak melekat dengan ini tidak melekat dengan ini, alias kesadaran ini lepas ganti kesadaran ini lepas ganti kesadaran ini lepas ganti kesadaran ini lepas, berada dalam kesadaran ini, berada dalam kesadaran kesejatian. Jadi cahaya sejati yang ada di otak kita ini benar-benar menjadi kesadaran murni, kesadaran yang menyaksikan, kesadaran yang menjadi penyaksi. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang berada di getaran gelombang otak yang mana? Apakah masih sedih, khawatir, baperan, ataukah sudah rileks, tenang, damai, bahagia, ataukah sudah yang ada hanyalah melihat keindahan, atau sudah dalam kenetralan, atau sudah dalam kesadaran? Jadi 5 gelombang otak ini sebenarnya terjadi pada kehidupan kita di alam nyata maupun alam bawah sadar. Dan 5 kesadaran ini ya monggo Bapak Ibu koreksi sendiri-sendiri, berada di beta kah, alfa, theta, delta, atau gamma. Dan Bapak Ibu sendiri yang menjadi atau yang menilai Bapak Ibu berada dalam gelombang otak yang mana. Di saat sedang meditasi, atau di saat tidur, atau di saat kehidupan nyata ini, kita sedang berada di gelombang yang mana? Jawab sendiri dalam diri Bapak Ibu sendiri. Agar untuk melewati perpindahan-perpindahan ini, umpama kok masih di beta, pikiran masih liar, amati saja. Umpama sudah merasakan tenang, kita nggak usah melekat kepada ketenangan, amati rasa tenang. Umpama kok melihat yang indah-indah, mimpi yang indah-indah, amati mimpi itu. Sehingga dalam kenetralan gak ada apa-apa, dan pada akhirnya adalah kesadaran murni, kesadaran sejati. Itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.